Ketiga, pendidikan rohani atau psikologis, di mana kondisi psikologis keseimbangan antara jiwanya, akalnya sangat diperlukan. Artinya jika seseorang memiliki akal yang luar biasa tinggi, tetapi dia tidak mampu untuk bisa menyeimbangkan emosi, fisik, dan mental yang besar, tidak akan mampu seorang yang berjiwa, yang memiliki akal yang jenius, tetapi tidak memiliki emosi yang bagus, dia tidak akan mampu untuk menaklukkan apapun. Seorang yang menaklukkan orang yang mengetahui sesuatu, tetapi dia yang bisa membuka pikiran atas segala kemungkinan, itulah yang bisa dimaksud seperti itu. Seperti diketahui juga, Islam mengajarkan beberapa haluan-haluan agar kita bisa itu dalam pendidikan. Al-Farisi, di mana waktu saat itu pada Khalifah Harun al-Rashid ketika Islam mampu mengayomi dunia selama 13 abad. Karena apa? Karena pendidikan pada Khalifah itu sangat luar biasa bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naraini dari Jakarta Tiga 2. Pendidikan berbasis Islam memang bagus untuk kita kalangan umat Islam. Tapi dalam pendidikan berbasis Islam itu kita banyak ketinggalan hal-hal umum. Lebih baik alangkah baiknya kalau pendidikan itu lebih ke pendidikan umum. Karena kalau pendidikan Islam kita ketinggalan dengan berita-berita terkini yang ada di luar atau bahkan kita ketinggalan dengan teknologi yang ada di luar seperti itu. Kalau pendidikan berbasis Islam itu dia selalu berbicara tentang Islam, dia mempelajari tentang lebih ke keislaman. Tapi untuk pendidikan umum kita juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi karena kita juga harus menyaingi sekolah-sekolah internasional yang ada di luar. Jadi tidak hanya pendidikan Islam saja, tapi juga umum juga harus kita kuasai dalam hal seperti itu. Oke, jawab. Cepat, waktu, durasi. Menurut saya pendidikan berbasis Islam itu sudah harus memikirkan secara umum. Pendidikan berbasis Islam itu tidak hanya apa aja sekarang sama. Ayo. Umi
gitu ngomongnya. Enggak, gue kalau di kelas tuh kadang-kadang tuh kalau kita kan kemarin belajar sosiologi tuh, kan? Kemarin tuh istilahnya kayak debat gitu yang tentang penyimpangan sosial gitu. Nah, gue kan dapet kelompok 3, terus gue tuh kelompok 2. Artinya kita harus hanya Yang kita kelompok 2 mengetahui itu hal-hal pertanyaan, yang jadi pertanyaan, Tetapi- jadi pertanyaan, pokoknya ribet dah. Tahu kan yang kelompok 2 lebih ditekankan, kelompok gue mas, atau bukan kelompok Tommy gue nggak bareng Tommy, gue tapi bareng lebih Meprin. ditekankan Ada yang untuk Pak Indar. menyeimbangkan pengetahuan dan Enakan Pak Indar. Pak Indar yang giginya ompong. Iya. Sering pakai topi kalau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak lagi di zaman era modern, jadi pendidikan selalu dikatakan banget soalnya seperti yang dijelasin, kita era modern, jadi nggak selalu kita harus belajar yang selalu Islam, apalagi kita juga nggak terlihat secara zaman. Kan kebanyakan orang berpikir Islam itu tinggal zaman banget, tapi padahal sebenarnya enggak. Maka dari itu mungkin belajar itu mungkin perlu, tapi kita nggak terlalu Mempelajari Islam dengan dalam. ketinggalan pelajaran yang terlihatnya lebih umum daripada yang Islamnya. Kita kan juga nggak mau dibilang Islam itu kuno, gitu kan? Makanya kita juga harus mengimbanginya. Kita juga harus menguasai teknologi ilmu dunia, nggak harus itu aja yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, seperti yang tadi dikatakan, pendidikan yang modern itu tidak selalu dari teman Islam. Kita banyak umat Islam, bukan dari perkembangan yang modern mengikuti Islam, tapi Islam yang mengikuti perkembangan teknologi yang modern seperti sekarang ini. Deg-degan Kak Citra, beneran, aku tahu. Dia tuh buat ngomong tuh bisa, tapi deg-degan aja. Sekarang Ya ayo ngomong ini. itu Gue berani, gue marah, gue berani, gue arang-arang gitu. yang kita pikirkan adalah bagaimana Islam itu Gue pelajaran nabi sangat, pelajaran semua, tapi matematika nggak bisa ngarang. teknologi yang modern ini. Caranya adalah dengan moral untuk keseimbangan di zaman yang modern ini agar bisa memimpin dengan baik. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nunduk, akbar. Ekspresi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang saat ini sedang kita jalankan adalah cenderung dengan dunia internasional. Secara otomatis kita itu harus menyeimbangkan dengan pendidikan yang secara umum dengan teknologi yang sudah maju. Indonesia saat ini sedang dalam keadaan negara yang berkembang, dan kita sudah tahu bahwa Indonesia ini
ada termasuk negara yang jauh dari maju. Oleh karena itu, akan baiknya kalau bahwa kita lebih cenderung ke pendidikan yang berbasis Anak SD Jepang aja udah belajar logaritma. karena pendidikan Islam itu cenderung dengan segala mudorot-mudorotnya, sunah-sunahnya, Berarti apaan sih dan ngomong kewajiban-kewajibannya. Gak tau. Bujil tuh, bujil. Oh, mantep. Jadi pendidikan yang internasional itulah yang umum itu yang harusnya lebih ditekankan di negara Indonesia ini. Jika sudah menjadi negara maju yang sudah bisa dikategorikan negara yang maju dalam dunia internasional ini, oke, barulah pendidikan Islam itu pendidikan Islam itu dicanangkan. Jadi pendidikan umum itulah yang harus saat ini kita jalankan, yang lebih menekankan dalam umum terus. untuk pendidikan yang tertinggal di Indonesia ini, dari dunia ini. Yang kontra. Udah apa ya? Yang mana gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan bahwa Islam itu seperti ini gitu doang, udah nggak boleh argumen maksudnya yang pertanyaan yang membuat dia itu ikut jadi apa tuh, jadi ikut nanya gitu, nggak boleh. Kudu barangkali Islam itu gimana sih? Boleh, menurut saya Islam itu cuma menekankan doang. Iya, menekankan. Itu posisinya tuh dilihat oleh semua orang. Iya. Makanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan pendidikan berbasis Islam. Saya setuju dengan pendidikan yang lebih baik berbasis internasional. Karena Islam itu banyak dikenal orang selalu kuno. Jadi kita selalu ketinggalan informasi umum. Sedangkan kita berada di negara yang berkembang. Dan kita harus mengembangkan negara kita bisa menjadi negara-negara maju. Jadi karena kita harus menjadi negara maju agar kita tidak tertinggal. Jadi kita harus lebih mengembangkan pendidikan yang berbasis internasional, bukan berbasis Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menguatkan argumentasi dari kelompok kami, di mana sesungguhnya itu bangsa yang besar itu lahir dari langkah tinggal cukup lah. Spanyol, Inggris, Amerika menjadi bangsa yang besar setelah mereka terjajah. Belanda, Jerman juga menjadi besar setelah mereka terjajah. Artinya apa? Ketika Islam bisa menguasai pendidikan, ketika Al-Quran kembali menjadi pedoman pendidikan, kita bisa melakukan segalanya. Seimbangan di sini. Artinya apa pedulinya pemimpin yang lulusan internasional, high school sekalipun, tetapi tidak memiliki mentalitas untuk bisa menguasai. Untuk bisa menguasai, mengontrol konstituennya. Dia akan didorong oleh konstituennya. Contoh SSI. Contoh lainnya banyak. Hitler, Mussolini, Slobodan Milosevic. Mereka adalah sosok-sosok pemimpin yang lahir dari internasional itu, misalnya tentunya. Yang mereka tidak memiliki jiwa, yang mereka tidak memiliki mentalitas untuk bisa melawan Islam. Untuk itu sangat sekali keseimbangan di sini sangat diperlukan agar bisa memimpin kembali. Bagaimana cara menciptakan keseimbangan itu? Itulah cara belajar Islam, mengembalikan semua ilmu pengetahuan kepada Al-Quran. Kenapa? Dasar-dasar ilmu pengetahuan pun seperti itu.
ada di Al-Quran. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanganku kram nih kan, nih lama banget. Udah kesel, udah. Ya, terima kasih untuk penonton. Kita beri tepuk tangan semuanya.